Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan kami masih tersambung dengan pengamat BUMN Toto Pranoto dan juga saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Head of CNBC Indonesia Richard Muhammad Ma'ruf. Selamat pagi Mas Ma'ruf, apa Halo, kabar? selamat pagi Bram. Makasih sudah diundang. Oke, baik. Selamat pagi Pak Toto, apa kabar? Pagi Pak Ma'ruf, kabar Iya, baik Pak? baik Pak. Oke, baik. Saya di segmen kali ini akan menggali pertanyaan ke Mas Ma'ruf terlebih dahulu yang juga tentunya baru bergabung begitu ya. Tadi di awal kami melihat atau mereview sedikit dengan Pak Toto begitu terkait kinerja BUMN yang mana sebetulnya dalam 4 tahun terakhir dikatakan oleh Pak Toto cukup baik dari segi kinerjanya. Menurut Anda bagaimana dari point of view seorang Head of Research CNBC Indonesia? Iya, sebenarnya BUMN itu kan memegang peranan sangat penting ya, multidimensi dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita bedah bahwa sebenarnya by design BUMN itu kan sebenarnya tangan dari apa ya kira-kira dari pemerintah tapi dalam wujud sebagai entitas bisnis gitu ya. Karena fungsinya itu kan sebagai pioneer atau perusahaan-perusahaan yang seharusnya itu merich atau fokus pada sebuah sektor ekonomi yang sebenarnya itu secara visi ke depan itu punya potensi yang baik bagi bangsa, tapi secara saat ini tidak visible secara bisnis. Disitulah dibutuhkannya BUMN itu dengan undang-undang. Jadi sebenarnya melihat BUMN itu lebih baik ya Bram ya, tidak hanya melulu sebagai kinerja keuangan. Jadi sebenarnya yang paling juga menurut saya yang lebih juga patut diapresiasi itu adalah bagaimana peran dia untuk mencapai target-target yang diharapkan oleh pemerintah Pak Presiden dalam hal ini kan. Kalau kita lihat Pak Presiden itu kan cukup agresif ya. Kita lihat infrastruktur segala macam dan memang itu ada cost-nya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemudian banyak BUMN karya itu bleeding secara finansial. Tapi jangan lupa, jangan melihat dari sisi itunya saja, jangan sisi dari satu perusahaannya. Bayangkan bahwa infrastruktur itu sangat penting untuk menuju Indonesia Maju 2024. Tidak ada satupun ekonom, teori yang tidak yang mengatakan infrastruktur itu tidak penting. Semua negara maju pasti dimulai dengan infrastruktur. Nah, problemnya adalah kemudian tinggal bagaimana pembangunan itu kan berkelanjutan. Nah, BUMN menurut saya dalam era setelah 2019 dipegang Pak Erik itu cukup bisa mengejawantahkan atau mendeliver dari program-program yang Pak Jokowi inginkan kira-kira itu. Bahkan ketika COVID pun kalau kita lihat kontribusi BUMN itu masih cukup positif untuk paling tidak ke negara. Karena pada waktu itu swasta sama sekali tidak bisa diharapkan, semuanya tiarap kira-kira. Tapi ketika pada waktu itu dia bisa jadi cushion atau bantal pada waktu itu. Jadi memang perlu diapresiasi. Nah, bagaimana kemudian sekarang masih ada proses-proses misalkan BUMN karya kemudian bleeding dan hal yang segala macam. Nah, ini perlu di-resolve lah kira-kira. Tapi apa yang mereka sudah lakukan itu tidak bisa kemudian dinafikan begitu saja untuk kontribusi kita ke negara. Bram. Oke, baik. Anda melihat begitu BUMN karya ya sedang bleeding begitu ya Mas Ujo ya, yang mana juga tidak bisa menjadi hal yang cukup negatif. BUMN menjadi terlihat negatif karena memang BUMN karya ini tidak bisa seperti itu. Kita akan juga tanyakan ke Pak Toto. Pak Toto, Anda melihat begitu ya mana ada sisi bleeding dari BUMN karya ini, apakah dengan upaya pemerintah menggelontorkan PMN yang juga cukup besar bagi BUMN karya, ini juga sudah cukup untuk membuat sehat kembali keuangan dari BUMN karya? Silakan. Ya, BUMN karya itu kan tidak bisa dilepaskan kemudian performance-nya ya. Dari hanya semata-mata fungsi komersial yang mereka jalankan. Dalam beberapa tahun terakhir kan kita lihat bahwa pemerintah sangat intensif sekali melakukan pembangunan di sektor infrastruktur. Dan kemudian sebagai bagian dari upaya tadi, maka mereka minta juga supaya BUMN diajak ya dalam melakukan kontribusi tersebut. Tapi kemudian yang terjadi adalah banyak sekali capex jumbo yang harus dikeluarkan, tidak seluruhnya ditanggung oleh negara ya. Jadi PMN yang diberikan pada BUMN karya saya kira tidak mencukupi untuk kemudian bisa melaksanakan seluruh penugasan yang diberikan. Sehingga kalau sekarang terjadi bleeding pada BUMN karya saya kira tidak bisa dilepaskan dari situasi di atas ya. Saya kira jadi ke depan mestinya pada saat penugasan itu diberikan, maka kemudian juga mereka harus diberikan kemampuan finansial yang cukup, baik lewat penyertaan ekuitas yang lebih besar, lewat PMN misalnya, sehingga mereka kemudian bisa melakukan fungsi dengan ideal, baik fungsi komersial yang mereka jalankan maupun fungsi penugasan atau PSO yang mereka kerjakan. Saya kira itu idealnya yang harus dilaksanakan sehingga BUMN karya ke depan mudah-mudahan bisa lebih perform lebih baik ya kalau kemudian ada keseimbangan tadi.
Oke, baik. Kami simpulkan dengan adanya PMN tentunya masih kurang begitu ya untuk melihat beban-beban yang ada khususnya di BUMN Karya. Menurut Anda, Mas Ma'ruf, apa yang diperlukan BUMN Karya selain PMN yang mana agar sehat kembali dan juga penugasan khususnya dari Presiden juga bisa dilakukan dengan baik? Saya kira gini, kalau untuk kita berkhusus berbicara ini Bram, kalau kita ngomongin soal infrastruktur ya BUMN ya, Karya itu kan orientasinya ke infrastruktur. Nah kalau saya ngeliat sih sebenarnya sudah cukup ya sekarang bahwa infrastruktur jalan tol Jawa sudah tersambung gitu kan, kemudian Sumatera tinggal sedikit lagi. Kira-kira kan kalau kita lihat secara spasial gitu ya, Jawa dan Sumatera, Jawa itu kan 52% istilahnya konsentrasi ekonomi ya. Kalau ditambah dengan Sumatera yang 22, kita kira-kira 70% dari negara ini itu sudah mempunyai infrastruktur tulang punggung infrastruktur yang baik. Nah, problem selanjutnya adalah untuk dari BUMN segala macam ini memang harus disembuhkan, harus di restructure, dan itu bisa kok. Itu mekanisme yang biasa. Ya kita lihatlah Garuda misalkan udah berkali-kali bleeding toh tetap bisa terbang sekarang. Artinya apa, bisa saja gitu. Itu kan masalah mekanisme financial engineering dan kita hebat lah, banyak tim ahli kita hebat di sana, dan pemerintah kan juga tidak lepas tangan begitu saja. Benar, saya setuju dengan Pak Toto bahwa banyak hal yang membuat seharusnya, kalau saya lihat seharusnya BUMN itu tidak terlalu, kalaupun bleeding tidak terlalu parah. Yang terjadi itu adalah kesalahan desain makronya, kebijakan besarnya. Misalkan pemilihan dari apakah, misal contoh, apakah jalur tol ini efektif atau tidak. Nah, menurut saya banyak proyek-proyek itu yang istilahnya feasibility study-nya itu kurang matang. Jadi asal karena memang presiden tuh pokoknya bangun infrastruktur, dibangun semua tanpa ada assessment yang lebih baik, tidak ada komunikasi dengan swasta, pebisnis, dan lembaga risetnya juga tidak banyak dilibatkan, akademisi juga tidak dilibatkan. Jadi yang terjadi banyak sekali istilahnya memang infrastruktur yang kurang tepat sasaran. Berguna sih berguna, pada suatu saat pasti berguna gitu. Tapi membuat tidak strategis kan pembangunannya gitu. Jadi contoh lah kalau saya nyebutkan ya jalan tol Jakarta Bandung kira-kira kan kereta gitu kan. Saya tidak tahu apakah itu lebih efektif itu atau Jakarta Surabaya kan kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu kan bukan di level BUMN. Ya kan, itu di level policy maker di atasnya. BUMN pasti bisa melaksanakan karena kita profesional mereka. Tapi yang menjadi problem adalah apakah mereka bisa diberikan sebuah penugasan yang memang satu, secara ekonomi itu dibutuhkan, strategis betul. Kedua, secara financial juga memenuhi. Dan yang terakhir menurut saya ke depan menurut saya bahwa keterlibatan swasta itu juga harus ini lagi lah. Jadi memang saya tahu gayanya Pak Jokowi itu kan cepat ya kalau menyelesaikannya gitu kan kira-kira. Jadi kerjasama swasta dan pemerintah itu perlu digayakan lagi. Mungkin itu PR ke depan lah, PR presiden ke depan kira-kira. Oke, baik. Sudah ada PR ya untuk presiden ke depan. Nah ini juga tentunya menarik andai kita cermati dari pernyataan Anda tadi Mas Ma'ruf. Yang mana yang sebetulnya harus dievaluasi adalah policy maker-nya. Yes. Jangan menjadi BUMN ini juga menjadi dikambing hitamkan. Betul. Karena kesalahan dari policy maker. Betul. Sebetulnya apa yang kira juga bisa dilakukan oleh BUMN sehingga bisa juga mempengaruhi dari policy maker ini juga bisa nantinya ke depannya tidak menjadi kambing hitam lagi bagi BUMN. Ya sebenarnya sih kalau saya gini, BUMN itu kan kalau by konsep ya filosofi badan usaha milik negara. Negara ini punya siapa? Negara ini punya rakyat. Ya, artinya kalau sudah demikian sebenarnya by konsep para BUMN itu bekerja demi rakyat. Ya, untuk kalau pemerintah itu ngurusin public goods, kira-kira untuk services dan segala macam, BUMN itu adalah sebuah desain yang diperuntukkan untuk ngurusin berkontribusi terhadap negara dalam konteks ekonomi yang market yang business as usual. Nah, menurut saya sekarang itu harus mulai juga digaungkan bahwa kita parameter-parameter atau yang dilakukan terhadap persepsi masyarakat ya terhadap BUMN itu juga harus agak digeser, Bram. Jadi tidak hanya melulu BUMN yang bagus itu yang memang sumbangan dividennya besar atau labanya tinggi, bukan. Itu penting, tapi
bagaimana misalkan sebuah BUMN bisa mengcrack atau menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di sektor terbaru. Nah itu karena apa? Karena by design sebenarnya itu pionir. Jadi rakyat memberikan mandat kepada pemerintah, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN untuk mendorong sebuah sektor-sektor yang susah di awalnya. Kalau diserahin ke swasta nggak jalan. Gitulah kira-kira konsepnya. Jadi kita juga secara publik juga harus menilai BUMN itu juga lebih luas gitu. Jadi kemudian nanti BUMN juga tidak terjebak juga oleh apa ya kalau saya lihat itu pure bisnis murni gitu ya kira-kira. Karena mereka itu mengemban misi yang lebih adiluhung juga secara bisnis gitu kira-kira. Oke, baik, ini menarik. Rakyat memberikan mandat pada pemerintah, pemerintah memberikan mandat pada BUMN. Berarti memang terlihat errornya di mata Mas Maruk ini ada di pemerintahnya. Sebenarnya kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Toto? Silakan. Ya, kita tentu tidak lepas dari bagaimana undang-undang yang menangani BUMN kan ya. Kan ada undang-undang 19 tahun 2003 itu mengatur dengan jelas sebetulnya fungsi BUMN itu sebagai apa begitu ya. Jadi di luar fungsi komersial, ya kan mereka juga memiliki fungsi-fungsi lain kan. Mereka misalnya harus support terkait dengan soal public service obligation. Mereka harus support juga dari sisi tadi aspek pioneering begitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan dari fungsi tadi, maka memang BUMN tidak semata-mata ditujukan hanya untuk pekerjaan yang sifatnya komersial semata-mata. Ya, tapi untuk kepentingan misalnya kesejahteraan publik ya, maka BUMN juga harus turun di sana kan. Jadi misalnya dalam contoh lah ya, misalnya pemerintah menetapkan kebijakan BBM satu harga misalnya. Ini kan lebih banyak aspek PSO-nya yang kemudian harus dijalankan ya. Atau menjalankan berbagai macam public transport dengan konsep subsidi misalnya ya. Itu adalah part dari pekerjaan BUMN. Dari sisi pioneering juga, misalnya untuk membuka lahan-lahan baru, membuka jalur-jalur transportasi baru dan lain-lain, yang secara ekonomis mungkin tidak akan visible kalau itu dikerjakan oleh badan usaha swasta ya. Dan kemudian di sini BUMN turut masuk sebagai pioneer untuk membuka ya supaya kemudian akses ke berbagai macam segi ya, sisi ekonomi, sosial dan lain-lain itu kemudian bisa dilaksanakan. Jadi dengan konsep ini memang pada akhirnya adalah bagaimana secara ideal itu BUMN bisa melakukan positioning ya, di mana kemudian fungsi-fungsi komersial bisa berjalan beriringan dengan fungsi-fungsi sosial lainnya mereka harus emban ya. Memang ini nggak gampang juga dikerjakan ya, sehingga kita harus melihat perspektif seutuhnya bagaimana kemudian BUMN kita bisa ke depan lebih baik. Tentu ini akan sangat berbeda kalau misalnya kita perhatikan dengan apa yang dikerjakan oleh Malaysia atau Singapura misalnya. Mereka punya satu super holding company baik Khazanah di Malaysia atau Temasek di Singapura, di mana memang fungsi mereka mostly sebagian besar itu hanya kepada sisi komersialnya saja. Dan tugas-tugas lainnya kaitannya dengan apa yang diemban oleh BUMN sesuai dengan Undang-Undang 19 2003 itu relatif tidak dikerjakan di sana. Jadi memang bagian-bagian inilah yang kemudian membuat unik dari keberadaan BUMN di Indonesia. Tapi saya percaya bahwa ke depan dengan semakin upaya-upaya strategis untuk transformasi dijalankan, saya kira kinerja dari BUMN ke depan bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Karena memang bebannya cukup berat begitu ya, menjalankan bisnis dan juga menjalankan penugasan dari pemerintah. Dialog yang sangat menarik, namun juga masih banyak yang kita bisa eksplor. Karena keterbatasan waktu, tentunya kita harus akhiri. Terima kasih pengamat BUMN Toto Pranoto dan juga Head of Research CNBC Indonesia Muhammad Maruf telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan sukses, sehat selalu untuk Anda.